bisa memberikan kepada kita hidup, nafas untuk bisa memasuki tahun 2023 ini. Kalau bukan kata Tuhan izinkan Bapak Ibu Saudara, kita masuk sampai ke 2023 lewat juga tahun 2022 ya. Jadi coba tarik nafas dulu ya. Gimana nafasnya? Enak atau macet-macet gitu ya? Hampir-hampir nggak ketarik gitu ya. Itu semua karena anugerah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biar lagi tahun yang baru ini kita semakin tekun, kita semakin taat, kita semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan ya, yang sudah menjadi saudara buat kami, menjadi sahabat buat kami, menjadi penguat, pemotivasi, penyemangat buat kami selama 2022. Terima kasih untuk semua yang sudah mendampingi kami lewat doa-doanya, lewat berkat-berkatnya. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda selama 2022. Kalau saya berdoa 2023 Bapak Ibu Saudara terima sesuai dengan kasih karunia-Nya. Haleluya. Mari kita terus saling mendoakan karena tahun 2023 ini membutuhkan kuasa doa yang lebih. 2022 saya berdoa sungguh-sungguh. 2023 harus lebih sungguh-sungguh lagi karena kekuatan doa sangat dibutuhkan untuk menjalani 2023 ini. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara supaya penyakit-penyakit, masalah-masalah atau apapun itu yang tidak menyenangkan, yang tidak kita inginkan ada di hidup kita, kita tinggalkan semuanya itu. 2023 ini kita terima kesembuhan yang baru, kita terima kesehatan yang baru, kita terima penghiburan yang baru dari Tuhan. Kita berdoa, saya berdoa Tuhan semakin lancarkan rezeki Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Sekali lagi saya sudah sampaikan lewat WA, mohon maaf lahir dan batin. Sekali lagi saya sampaikan lagi, maafkan segala ketidakberkenanan yang kami lakukan lewat ucapan, lewat sikap, atau lewat apapun juga yang Bapak Ibu Saudara rasakan lewat hidup kami, keluarga Pastori. Dan terima kasih untuk balasan-balasannya, ucapan maaf dan terima kasihnya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat-berkat yang baru. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah ini saya sampaikan dalam WA tanggal pertama, minggu pertama, bulan pertama dalam tahun 2023 ini tidak kebetulan Bapak Ibu Saudara. Kita melangkah di detik awal untuk berjumpa dengan Tuhan terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Wow, ini tahun 2023 tidak lewat tanggal 1, tanggal 2, biasanya ada tanggal 1, 2, 3, nanti tanggal 5 baru kita minggu pertama ya. Harus kita, saya renungkan, harus kita jalani mulai dari tanggal pertama, tanggal sampai ke tanggal 2, harus dengan kesungguhan hati Bapak Saudara. Membutuhkan kesungguhan hati menjangkau Tuhan, menerima kuasa Tuhan. Karena hari setelah ini akan lebih sulit bagi yang tidak menerima kekuatan dari Tuhan. Oleh karena itu dalam tanggal pertama ini kita terima kekuatan kuasa dari Tuhan untuk melalui tanggal selanjutnya. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Saudara sudah berdoa bersyukur kepada Tuhan melewati tahun 2022, menjalani tahun 2023, sudah berdoa atau belum? Wah, udah lewat aja seperti biasa Bu, apalagi mati lampu. Jadi rencana doanya itu tanggal jam 00.00, tapi karena mati lampu semua ketiduran Bu, jadi lupa Bu. Ya kan? Haleluya. Mari tirukan saya berdoa pada saat ini. Mungkin ada yang kelewatan ya. Tirukan saya berdoa. Haleluya. Mari tundukkan kepala kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Bapa, terima kasih banyak atas penyertaan-Mu sepanjang tahun 2022. Kami tahu, kami menyadari bahwa kami bisa memasuki tahun 2023 ini semua karena anugerah-Mu, semua karena pertolongan-Mu. Ya Tuhan, banyak tantangan, banyak masalah, banyak suka duka yang kami hadapi, tapi hari ini terbukti kami bisa menjalaninya. Dan sampai pada awal tahun ini semua hanya karena penjagaan-Mu. Ya Tuhan, dalam hidup kami Engkau-lah yang berdaulat selama-lamanya. Ampuni ketidakberkenanan yang Engkau temukan dalam kehidupan kami, dan biarlah hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu
2023 ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan. Haleluya. Biar kita boleh mempersembahkan lebih lagi yang terbaik sepanjang tahun ini. Hari ini saya bawakan tema yang saya berikan, tema memiliki jiwa penerobos. Wow, memiliki jiwa penerobos. Kita tidak tahu Bapak Saudara apa yang akan terjadi pada tahun 2023. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Memasuki tahun 2023 ini, kita tidak tahu tantangan apa yang sedang terbentang di depan kita Bapak Saudara. Sekarang pertanyaannya, apakah, saya bertanya ini ya, bertanya kepada Bapak Saudara, apakah keadaan kita akan lebih baik tahun 2023 atau jauh lebih baik dari tahun sebelumnya? Bu, menurut saya, mungkin ada yang menjawab ya, Bu, menurut saya kalau lebih baik bahkan atau jauh lebih baik, kemungkinan itu nggak mungkin lah Bu ya. Kenapa? Karena berita yang selalu kita dengarkan lewat YouTube infonya ya adalah berita-berita yang mengerikan. Untuk tahun 2023 semuanya jarang kita dengarkan yang positif, kebanyakan negatif ya. Hati-hati, tahun 2023 adalah tahun yang sulit, tahun yang berat, tahun kehancuran, tahun kegelapan, tahun resesi. Bahkan saya dengarkan firman Tuhan Yesaya 60 ayat 2, coba baca di sana. Yesaya 60 ayat 2 itu tidak salah. Berita yang kita dengarkan itu tidak salah Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesaya 60 ayat 2, coba baca semua 1, 2, 3. Sebab sesungguhnya 1, 2 ya. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Stop dulu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Jadi benar Bapak Saudara, kegelapan itu yang akan terjadi, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Tidak hanya sampai kegelapan Bapak Saudara. Kegelapan dan kegelapan memang akan terus terjadi sampai nanti akan menutupi bumi ini Bapak Saudara, menutupi bangsa-bangsa. Sekarang saja untuk hal kecil aja, mungkin di daerah kita, Kota Pamekasan tercinta ini, harga-harga naik kan? Bu, saya ke pasar ya Bu ya, saya bawa 50.000, 100.000 untuk belanja untuk 1 hari, 2 hari cukup dong. Tapi kalau sekarang bawa 100.000 itu cuma sedikit dapatnya. Saya makan di depot ya Bu ya, bawa 100.000 udah bisa dapat minum, bawa teman 1 atau ini cuma makan sendiri di sana. Jadi semuanya itu kok serba dapatnya sedikit, uang banyak dapatnya sedikit. Oh, saya kalau usaha itu belanja untuk modal itu 50 juta itu dapatnya itu bisa 1 mobil. Sekarang itu cuma seperempat, setengah sedikit barangnya, uangnya banyak ya. Memang keadaan semakin sulit Bapak Ibu Saudara. Belum lagi bukan hanya masalah ekonomi, belum lagi anak-anak kita lihat masih kecil-kecil udah mulai terbiasa berontak, melawan. Karena kenapa? Kemajuannya itu berbeda. Tuhan mengharapkan kemajuan kita itu mengarah kepada Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Tetapi untuk zaman sekarang ini, kemajuan orang-orang mulai dari anak-anak semakin mendekat kemana? Semakin mendekat kepada kemajuan internet, kemajuan media yang banyak yang tidak sesuai dengan kebenaran Bapak Ibu Saudara. Ya. Belum lagi kekelaman di dalam kegelapan di dalam keluarga, dalam tubuh, penyakit. Kok masih muda udah cekot-cekot semua tubuhnya ya. Masih muda, dulu orang tua itu ya sudah 70 baru mulai cekot-cekot, mulai pegal-pegal. Sekarang
Masih 20-an, udah sulit untuk berdiri, udah gini-gini dulu ya. 30, apalagi 40, 50, wah semakin berat. Ini memang kegelapan yang semakin menutupi dunia ini, bumi ini. Oh, jadi untuk bisa bertahan aja sudah puji Tuhan, Bu, ya kan? Bertahan saja sudah puji Tuhan. Betul sekali, betul. Untuk kita bisa bertahan, puji Tuhan. Tapi jangan lupa dengan sambungan ayat tadi, apa katanya? Tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Coba katakan dulu, terbit atasku. Tetapi, mulai dari tetapi sampai selesai. 1, 2, 3. Tetapi terang Tuhan terbit atasku dan kemuliaannya menjadi nyata atasku. Ini jangan dilupakan, ya. Ini adalah janji, ini adalah jaminan. Di tengah-tengah kegelapan akan terbit terang Tuhan atas anak-anaknya, atas umatnya. Saya sudah sampaikan, ya. Saya sudah pernah sampaikan bahwa untuk menghadapi mungkin dua kali sebelum saya khotbah, ya, saya sudah pernah sampaikan kalau kita mau menjalani tahun 2023 ini tidak bisa tanpa terobosan. Harus dengan kekuatan terobosan, di mana kekuatan Tuhan yang menerobos semua keadaan yang buntu di depan kita. Dan bagaimana caranya? Dengan seperti air menerobos. Itu ayatnya ada di 1 Tawarik 14 ayat 11. Seperti air menerobos. Kalau air menerobos, semua yang ada di depan itu hancur semuanya. Tembok-tembok gedung tinggi, pohon tinggi, semua penghalang yang bisa membuat buntu hancur semuanya. Diporak-porandakan semuanya. Jadi kesulitan, masalah apapun yang ada di depan, kita akan hadapi tidak bisa dengan kekuatan kita. Harus dengan kekuatan penerobos, yaitu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mendengar berita negatif tahun 2023, tidak sedikit yang menjadi kebingungan, Bapak Saudara. Tidak sedikit yang menjadi ketakutan, tidak sedikit yang menjadi depresi. Bagaimana melanjutkan hidup untuk tahun selanjutnya, ya? Sehingga menguras semangat, menguras iman. Tidak punya semangat, imannya hampir-hampir terbunuh, hampir-hampir mati. Kekuatannya tidak ada. Dan memang Bapak Saudara, itulah kenyataan. Itu adalah fakta. Itu bukan karangan-karangan. Itulah keadaan yang sedang terjadi di dunia ini. Maka untuk menghadapi tahun 2023 ini, kita harus punya jiwa penerobos, ya. Kita akan belajar dari Yosua bagaimana kita bisa memiliki jiwa penerobos. Bapak Ibu Saudara, di dalam WA saya yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, rema kita tahun ini di mana? Yang baca WA di mana Bapak Saudara? Dalam Mika 2 ayat 13. Isinya apa? Penerobos akan maju di depan mereka. Mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Begini Bapak Saudara, tahun 2023 Tuhan kan sudah ada di depan kita. Dia siap untuk menerobos semua yang menurut kita ini menjadi kesulitan besar. Dia siap sudah di depan. Tapi kalau kita tidak punya jiwa penerobos, kita lihat, aduh sulit sekali, takut. Akhirnya kita mundur. Padahal di depan sudah ada penerobos. Kita tidak usah kerja keras. Dia sudah ada di sana. Hanya kita siap nggak maju mengikuti penerobos yang sudah ada di depan. Dia yang akan menerobos semuanya. Oleh karena itu, sia-sia kan, eman-eman kan, penerobos yang akan menjamin kehidupan bagi kita.
Bilangan 14 ayat 8. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ketika Yosua diutus oleh Musa bersama dengan 11 orang lainnya menjadi mata-mata atau menjadi pengintai untuk mengintai Kanaan. Ya, 10 orang berkata, masih ingat kan kisahnya? 10 orang pengintai itu berkata, Kanaan itu memang sangat baik, ya. Tetapi, nah ini tetapinya ini. Tetapi mereka juga berkata bahwa orang-orang di sana itu kuat-kuat, di sana ada orang-orang raksasa, di sana ada suku enak. Artinya mereka menunjukkan bahwa mereka tidak punya iman untuk memasuki Kanaan, karena mereka melihat musuh yang sangat besar dan mereka tidak percaya bisa mengalahkan musuh itu. Mereka tidak percaya bisa mengalahkan, gak yakin, tidak ada iman. Padahal yang menuntun mereka keluar dari Mesir siapa, Bapak Saudara? Tuhan sendiri. Yang akan memberikan kemenangannya Tuhan sendiri. Yang akan mengantarkan mereka sampai ke Kanaan nanti Tuhan sendiri. Tapi mereka tidak punya iman bahwa Tuhan akan berkarya dalam hidup mereka. Tetapi Yosua, ya, jadi dalam orang Israel pada zaman itu mengalami krisis iman. Tidak ada iman. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Apakah kita seperti 10 pengintai itu atau kita seperti Yosua ini? Jika Tuhan berkenan, Bapak Ibu Saudara, jika Tuhan berkenan, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sangat berbeda, bukan? Sangat berbeda. Padahal kalau kita renungkan, ya, Yosua ini sudah 40 tahun menderita di padang gurun. Sudah 40 tahun mengalami masa sulit. Ketika ada lagi sesuatu yang lebih sulit, apakah enggak stres, ya? Sulit sekali 40 tahun loh, ya. Bukan 1 tahun atau semasa kita COVID, mulai dari tahun 2019 sampai 2022, masih berapa tahun? 3 ya. Ini sudah 40 tahun menderita. Lihat kesulitan lebih besar lagi. Apakah, gimana ini? Kok enggak selesai ini kesulitannya? Malah lebih besar. Tapi Yosua, karena Yosua memiliki jiwa seorang penerobos, maka, ya, Bapak Ibu Saudara, dia bisa menerobos fakta yang ada. Faktanya adalah tidak bisa masuk ke Kanaan, tetapi dia terobos fakta itu. Dia lebih percaya kepada janji Tuhan daripada fakta yang ada. Bukan kebohongan. Benar-benar orang raksasa di sana. Bukan kebohongan. Sudah dimata-matai, sudah diselidiki, sudah terbukti. Jadi bukan hanya di dalam pikiran atau prediksi, bukan. Sudah ada mata-matanya. Benar. Ada raksasa di sana. Kita seperti belalang di mata mereka. Apa? Bagaimana belalang bisa mengalahkan orang-orang kuat? Enggak mungkin sama sekali. Tetapi Yosua, karena dia punya jiwa penerobos, tidak ada masalah dengan hal itu. Kenapa? Karena dia lebih mempercayai apa kata Tuhan daripada apa fakta yang ada. Sekarang kita pilih yang mana? Mau pilih fakta yang kita dengarkan, ya, yang akan terjadi, atau kita mau seperti Yosua, percaya kepada janji-janji Tuhan yang berkata, masa depanmu penuh dengan harapan, bilang gebilang kelimpahan, penyertaan Tuhan ada atasmu. Mana yang kita pilih? Berita-berita yang menakutkan
Dan itu bukan karangan, tetapi memang firman Tuhan pun sudah mencatat itu akan terjadi. Wah, saya pasti pilih Yosua dengan ya. Bapak Ibu Saudara pilih mana? Yosua sama dengan saya? Katakan ya kalau dengan saya Yosua. Pilih Yosua? Oh, gak ada yang pilih Yosua, yang masih ketakutan kan? Pilih Yosua? Haleluya. Sekarang kalau begitu kita akan belajar bagaimana Yosua bisa menerobos fakta. Bagaimana Yosua bisa punya jiwa penerobos. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, Yosua terbiasa dekat dengan hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau zaman Israel itu ya, mereka kalau menyembah Tuhan tidak bisa seperti kita. Kita berbondong-bondong ya masuk menyembah Tuhan seorang haleluya. Tak bisa. Karena waktu itu hanya Musa yang boleh bertemu dengan Tuhan. Jadi suasananya kalau Musa masuk untuk ketemu dengan Tuhan ke kemah pertemuan namanya ya. Jadi kalau mau menghadap Tuhan, Musa akan masuk namanya kemah pertemuan. Jadi kalau Musa masuk ke kemah pertemuan, seluruh Israel gak santai-santai. Wah, cuma Musa aja yang pergi. Tidak, tapi mereka tetap mengikuti Musa. Mereka mengikuti Musa ke kemah pertemuan. Hanya saja mereka tidak bisa sampai masuk ke dalam kemah pertemuan. Jadi ketika Musa mau masuk, mereka akan berdiri semuanya. Di luar saja sudah menghormati hadirat Tuhan. Belum masuk di dalam ibadah, mereka sudah menunjukkan sikap menghormati Tuhan. Musa berdiri mau masuk ke kemah pertemuan, seluruh Israel akan berdiri. Dan mereka akan menatap Musa, melihat Musa, mengikuti Musa dengan mata. Jadi Musa berjalan, mereka ikuti itu sampai Musa masuk ke dalam kemah. Jadi suasananya sangat-sangat kudus, suasananya begitu yang enggak pura-pura, enggak Musa datang kita tunggu, enggak. Suasananya begitu seperti sakral begitu ya. Musa akan masuk, ketika Musa masuk mereka akan bersujud di depan kemah. Jadi mereka tetap bersujud tapi tidak masuk di dalam kemah, tidak boleh. Ya, hanya Musa yang boleh. Ketika Musa selesai bertemu muka dengan Tuhan di dalam kemah pertemuan, ya, mereka pulang semuanya. Tapi Yosua dia akan tetap di dekat kemah pertemuan itu. Dia akan menjaga kemah pertemuan. Bukan orang sembarangan, orang yang sangat dekat, walaupun tidak masuk, tetapi dia sangat dekat dengan hadirat Tuhan. Ketika Musa naik ke gunung Gunung Sinai untuk mendapatkan apa itu? 10 hukum Taurat. Siapa yang dibawa? Hanya Yosua. Walaupun tidak bisa sampai ke Gunung Sinai, tidak ikut bertemu dengan Tuhan, dia hanya boleh tinggal di tengah jalan. Kenapa? Gak boleh, nanti mati dia di sana. Tidak sembarangan. Tapi hanya Yosua hanya untuk mengikuti Musa saja. Di tengah jalan dia akan ditinggal. Hanya Yosua. Gak boleh orang yang lain. Harus yang terbukti kedekatannya dengan Tuhan. Ya. Jadi Yosua ini terbiasa untuk dekat dengan hadirat Tuhan. Jadi Yosua, dan itu dijelaskan di dalam firman Tuhan. Ya. Nanti kalau mau baca di dalam Keluaran 24 ayat 12 sampai 14. Yosua ini masih muda waktu itu. Masih sangat muda. Jadi yang muda-muda, tadi saya taat menyembah Tuhan. Yang muda-muda jangan sia-siakan waktu saat ini. Mumpung ya, lututnya masih kuat. Tubuhnya kalau gerak-gerak gak sakit. Kalau yang tua-tua kan gerak, aduh, gitu ya kan. Mumpung masih kuat melompat saat memuji Tuhan, bersorak, kerahkan tenagamu. Nanti kalau sudah tua, aduh, kok udah nggak dari dulu saya memberikan. Kapan lagi Bapak Saudara? Kapan lagi anak-anak muda memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Nunggu tua
Amalek ya. Semua Israel ketakutan semuanya. Sehingga untuk menghadapi Amalek ini, Musa harus dalam posisi standby berhadapan dengan Tuhan. Ya, Musa dalam posisi standby berhadapan dengan Tuhan sepanjang peperangan terjadi. Harus benar-benar koneksi dengan Tuhan sampai dibantu oleh siapa? Harun dan Hur. Sampai dibantu. Karena sepanjang peperangan terjadi, dia harus berhubungan dengan Tuhan. Karena begitu besarnya peperangan ini. Lalu siapa yang akan maju berperang? Semua ketakutan, yang lain ketakutan. Yang menjadi panglima perangnya di tengah-tengah ketakutan yang dahsyat, yang menjadi panglima militernya adalah Yosua. Dia selalu tampil berani menghadapi apapun juga. Bagaimana itu bisa terjadi? Tentu karena dia sudah dekat dengan Tuhan. Dia sudah percaya kepada semua janji-janji Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan ada di pihak dia. Keyakinannya penuh, imannya kuat. Dia berani maju. Dan apa yang terjadi? Kemenangan yang gilang gemilang menjadi bagian Israel. Karena apa? Karena ada orang yang siap tampil berani untuk maju. Dia tahu penerobos ada di depan. Dia hanya butuh keberanian untuk mengikuti penerobos yang ada di depan, yang sudah siap untuk memberikan kemenangan kepada mereka. Diawali dengan kedekatan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah fakta yang memastikan kehancuran di depan, di tengah-tengah fakta yang memastikan kegelapan ada di depan, krisis ada di depan, sekarang apakah Bapak Ibu Saudara tetap bisa percaya ada keberhasilan, ada kelimpahan di depan? Kok gak yakin ya? Tetap bisa percaya ada keberhasilan dan kelimpahan di depan? Haleluya. Ulangan 8 ayat 18. Bagaimana kita bisa punya keyakinan? Mari kita baca Ulangan 8 ayat 18. Ulangan 8 ayat 18. Ini kita harus baca dengan kuat. Sudah ketemu? 1, 2, 3. Tetapi lebih kencang lagi, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. 3 kata kunci dari ayat ini. Yang pertama, perhatikan di sana ada kata ingat. Yang kedua ada kata kekuatan. Yang ketiga ada kata sumpah. Ingat terus kepada Tuhan, ya. Ingat terus. Kalau kita lupa, Bapak Saudara, gak bisa kita beriman. Ingat terus kepada Tuhan. Caranya seperti Yosua, dekat terus kepada Tuhan. Ya, kenapa? Karena kalau kita nggak dekat, Bapak Saudara, keadaan dunia ini akan menyeret kita semakin jauh daripada Tuhan. Keadaan dunia ini akan menyeret iman kita untuk tidak bertumbuh. Jadi oleh karena itu kita harus ingat terus kepada Tuhan. Caranya adalah dengan dekat dengan Tuhan. Kemudian kata yang kedua kita temukan yaitu kekuatan untuk menghadapi musim-musim di depan, musim kegelapan, musim di tahun 2023 hanya bisa mengandalkan kuasa dari Tuhan. Hanya bisa mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Bapak Saudara, mungkin untuk orang yang masih punya uang ya, yang masih punya uang gak terlalu terasa. Keadaan yang sudah mulai krisis sekarang gak terlalu terasa. Kenapa? Masih ada stok. Tapi kalau untuk orang yang minim, Bapak Saudara, bahkan yang sedang-sedang saja sangat terasa, ya, sangat terasa kesulitannya. Tapi walaupun kita masih punya banyak stok, Bapak Saudara, itu semua sama seperti sekam. Kapan saja bisa ditiupkan angin. Hari ini jadi miliarder,
Ya. Jadi oleh karena itu yang bisa diandalkan hanyalah kuasa Tuhan. Hanyalah kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan akan memampukan kita untuk mencapai keberhasilan lewat ayat ini. Kemudian kata yang ketiga, ada kata sumpah. Artinya Tuhan sudah berjanji dengan sumpah. Artinya tidak ada kata-kata diingkari. Tidak akan mungkin diabaikan. Tidak akan mungkin tidak dilaksanakan. Tidak akan mungkin tidak dilakukan. Pasti terjadi dengan sumpah. Ingat ya. Ingat Tuhan. Dia yang berjanji dengan sumpah pasti akan membuktikannya di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari tahun 2023 ini terus kita tingkatkan kedekatan dengan Tuhan supaya kita selalu ingat kepada Tuhan, ya. Terus bangun iman percaya kita kepada Tuhan supaya kita bisa punya jiwa penerobos yang bisa menerobos fakta di depan dan mempercayai janji-janji Tuhan. Haleluya. Rema ayat kemarin tahun 2022 ada yang masih ingat? Matius berapa? Lali. Matius 21 tahun 2021 ayat 22 tahun 2020. Sangat gampang diingat ya. Matius 21 ayat 22 dikatakan, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Sekarang remanya adalah Mika 2 ayat 13, penerobos ada di depan kita. Penerobos ada di depan kita. Jadi pastikan bagi saudara, pastikan kita siap maju menerobos. Ya. Hanya di situ masalahnya. Penerobos sudah di depan, artinya ada jaminan kemenangan. Amin. Tapi kalau kita nggak ikut maju, kita dapat menang nggak? Nggak bisa. Ya. Kita harus ikut maju. Dan untuk bisa maju ini Bapak Saudara, harus dekat dengan Tuhan supaya kita selalu ingat ada Tuhan di depan, ada penerobos di depan. Kalau kita nggak dekat sama Tuhan, kita lupa kenapa keadaan dunia yang gelap ini akan membutakan pikiran kita, membutakan telinga kita, membutakan hati kita. Kita tidak ingat ada penerobos yang menjamin di depan. Jadi pastikan kita komitmen dalam awal tahun ini. Pastikan kita punya komitmen untuk dekat dengan Tuhan. Pastikan kita komitmen untuk setia dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita selalu siap menjadi panglima perang. Apalagi kalau bapak-bapak ya. Kalau ibu-ibu nanti masih lagi oyong-oyong, bapak-bapak harus lebih tegak ya. Maju pasukan, istri dan anak-anak, maju terus ke dalam hadirat Tuhan ya. Bapak-bapak bawa keluarganya ke hadirat Tuhan. Karena kalau istri yang bawa, Bapak Saudara, masih memuji-muji bapak lagi, lebih berat. Jadi bapak-bapak di sini, kalau dia yang utama kan istri dan anak-anak, enggak ya, manut gitu ya. Tapi kalau istri kan, masih ada alasan lagi, nanti nggak bisa marah-marah lagi nanti sama suami, jadi perang ya kan. Tapi kalau udah suami yang memimpin, istri dan anak-anak otomatis Bapak Saudara manut gitu ya. Jadi mari persiapkan jiwa kita untuk menjadi panglima perang di depan, militer di depan. Sehingga apa? Sehingga kita punya jiwa penerobos, mengikuti penerobos yang di depan. Maka kita akan melihat kemenangan, kegemilangan, kelimpahan. Kita akan melihat kesuksesan di depan, bukan lagi fakta yang dipegang oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Haleluya, karena Tuhan sudah berjanji dengan sumpah. Jadi karena itu tidak ada alasan untuk meragukan kuasa Tuhan, meragukan janji Tuhan, meragukan apa yang ada dalam firman Tuhan. Hanya butuh iman kita yang bertumbuh, yang diawali dengan kedekatan dengan Tuhan. Haleluya.
Demikian firman Tuhan dalam awal tahun ini. Pesannya pastikan di awal tahun ini kita punya komitmen membangun hubungan dekat dengan Tuhan. Pastikan kita siap untuk maju ke depan. Jangan maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur di tengah-tengah terus. Akhirnya mundur seperti orang Israel. Kalau mereka tidak maju, pilihannya apa? Baliklah kita ke Mesir. Untuk apa kita maju ke depan? Di depan terlalu besar bahayanya. Kita nggak mau cari mati, ya kan? Tapi ada penerobos di depan. Ada jaminan kehidupan, ada jaminan kelimpahan, ada jaminan keberhasilan. Jadi jangan patah semangat. Semangat! Angkat tangan dong. Kayak Cina Natalia tuh. Semangat! Gini, semangat! Ada semangat. Semangat! 3 kali. 1, 2, 3, semangat! 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 Haleluya! Puji Tuhan. Silakan pemuji maju ke depan. Kita akan berdoa. Haleluya. Haleluya. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Dengan sikap hormat kita datang kepada Tuhan. Di awal tahun ini kita sungguh-sungguh datang menghadap hadiratnya. Karena hanya Dia yang bisa kita andalkan. Haleluya. Syukur Yesus. Pujian yang pertama tadi, kasih melimpah Bapa Engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dengan hormat kepada Tuhan kita, dengan menyembah kepada Dia, dengan penuh syukur kepada-Nya. Ini menjadi pujian persembahan awal tahun ini kepada Tuhan. Haleluya. Engkau sungguh baik. Kami akui kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kami berterima kasih
kami bisa lewati sampai hari ini. Kami masih melihat kasih karunia-Mu kepada kami. Kami masih melihat kasih-Mu yang berkepanjangan bagi kami. Kami tahu Tuhan menyediakan yang terbaik bagi kami pada saat ini. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Mari terukan kembali saya berdoa pada saat ini. Ya Tuhanku, awal tahun ini saya datang menghadap kepada-Mu, menghadap hadirat-Mu. Sebab aku tahu ya Tuhan, hanya Engkau Allah yang bisa menyelamatkan hidupku, yang bisa menyelamatkan keluargaku, yang bisa menyelamatkan masa depanku. Ya Tuhan, hanya Engkau yang bisa menjamin. Aku bisa bertahan 2020 bisa bertahan. Aku bisa lebih baik tahun 2023. Aku bisa jauh lebih baik tahun 2023. Di dalam nama Yesus. Aku tahu di depan banyak janji yang sulit, banyak hal yang sulit terjadi. Tetapi aku tahu Tuhanku yang akan menerobos semuanya, memberikan kemenangan kepada aku. Aku akan mendapatkan janji-Mu. Aku akan menerima kelimpahan dari-Mu. Aku akan menerima keberhasilan dari-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Tuhanku, saat ini, dalam awal tahun ini, aku juga berdoa, berikan kepadaku kekuatan, kemampuan untuk membangun imanku dengan benar di hadapan-Mu, untuk selalu setia kepadamu dalam nama Yesus, untuk selalu memuliakan Engkau, melayani-Mu dengan hormat dalam nama Tuhan Yesus. Dan aku percaya kemuliaan-Mu akan nyata bagiku, sebab terang-Mu telah turun atasku dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak hamba-Mu sebagai gembala di tempat ini berdoa, biarlah kuasa-Mu turun atas kami, biarlah urapan-Mu turun atas kami Bapa, atas jemaat-Mu di tempat ini, atas semua yang hadir di tempat ini. Lawatan Tuhan turun atas seluruh kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, supaya kami memperoleh kekuatan untuk mendapatkan keberhasilan di dalam nama Yesus Kristus. Biar kami menjadi jemaat yang tekun, yang mengandalkan Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya, aku percaya, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan turun atas seluruh jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kembali. Terima kasih kepada Ibu Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati Ibu dan menyertai Ibu. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan kesaksian dari Ibu Iin. Waktu dan pan dipersilakan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Salam saudara. Shalom. Berbakti kembali. Selama saya selama tahun 2022, saya tidak pernah kekurangan satupun. Sampai 2 tahun setengah hari ini, tak pernah saya mengambil uang dalam saudara. Ini adalah berkat kemurahan Tuhan, berkat melimpah bagi keluarga saya. Meskipun ipar saya tidak pernah ngasih tanggungan kontrakan, persen pun suami saya tidak pernah dihargai. Tapi saya bilang sama Pak Wijaya, sudah jangan merebut uang warisan. Aku bilang gini,
doa aja aku bilang. Ya semuanya saudara. Selama saya 2 tahun setengah perawatan Abijaya sampai saya makan, sampai buat anak saya kuliah, saya tidak ngambil uang dalam. Ini berkat Tuhan terus mengalir sampai saat ini saudara. Sampai meskipun saya dapat ikan, dapat lauk pauk, saya tak pernah saya beri berkat Tuhan berlimpah saudara. Saya bersyukur malam hari ini saudara ya, karena Tuhan memberkati saya luar biasa. Itulah kalau orang selalu dekat sama Tuhan, selalu berdoa dan berharap. Inilah doa saya. Inilah kesaksian tadi ini malam ini. Terima kasih. Amin. Luar biasa, Tuhan selalu menyertai Bu Iin. Saya juga percaya Tuhan selalu menyertai kita semua. Amin. Amin. Dan pengumuman untuk minggu ke depan tetap ada sekolah minggu jam 9 dan ibadah sore tetap jam 5 sore. Diharapkan semua jemaat Tuhan tidak datang terlambat. Oke? Amin. Pengumuman selanjutnya yang berulang tahun di bulan Desember ada saudara Zain. Oh, Susu Acen. Maaf Su. Ya, yang berulang tahun dipersilakan, yang namanya saya panggil dipersilakan berdiri di tempat. Saya tahunya Susu Acen, enggak tahu kalau sih. Sorry ya Su. Ya, Susu Acen. Terus Nana, terus Ibu Winarni, Bu Toni, ada Kiran, terus ada Jerry, ada Alek, terus ada Cleon, ada Ibu Mutiara. Dipersilakan semuanya berdiri di tempat. Mari kita nyanyi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy dipersilakan kepada Bapak Gembala untuk mendoakan yang berulang tahun di bulan Desember 2022. Yes. Haleluya. Mari kita berdoa bersama-sama untuk yang berulang tahun pada malam ini, supaya mereka alami terus dahsyatnya Tuhan hidup mereka. Kita percaya ada mujizat. Haleluya. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, pada malam hari ini ya Bapa, kami umat-Mu sehati sepikir berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun pada malam hari ini. Hamba berdoa untuk Pak Acen ya Tuhan, Engkau tolong dalam segala kesehariannya. Tuhan jamah, Tuhan lawat, berkat kelimpahan mengalir dengan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, pakai sebagai panglima perang dalam rumah tangganya. Alami terobosan yang luar biasa di tahun ini, tahun yang hebat, tahun yang dahsyat dan tahun mujizat dalam nama Yesus. Hamba berdoa untuk Natalia ya Tuhan, Engkau pakai lebih luar biasa dalam kesehariannya sebagai ibu rumah tangga. Pakai pekerjaannya untuk dia lebih terus boleh juga alami terobosan yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Alami mujizat yang baru setiap hari, berkat yang baru di tahun ini mengalir dalam kelimpahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk Ibu Toni, Tuhan tolong dalam masa tuanya, Engkau lawat dengan lawatan luar biasa, imannya bangkit, pengharapannya bangkit bersama dengan Tuhan, usaha diberkati, cinta Tuhan mengalir akan hidupnya. Terima kasih Bapak. Berdoa untuk Kiran dalam nama Yesus, berkati masa mudanya, berkati masa kanak-kanaknya berkenan di hadapan-Mu, biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki setiap hidupnya dan terang dalam perbuatan akan jalan-jalan yang diberkati oleh Tuhan.
Tuhan. Haleluya. Hamba berdoa untuk Jiria, Tuhan berkati masa mudanya, berkati pekerjaannya, biar dia boleh terima lawatan firman yang dahsyat malam ini, membuat hidupnya sungguh alami terobosan yang dahsyat di tahun yang baru ini. Haleluya. Kelimpahan Allah mengalir bagimu. Hamba berdoa untuk Alexandro yang berkati hidupnya sebagai suami yang hebat, suami yang dahsyat, menjadi imam yang sungguh luar biasa dipakai Allah dahsyat dalam rumah tangganya. Haleluya. Hamba berdoa untuk Cleo, ya Tuhan berkati untuk Cleo dalam sekolahnya, dalam pertumbuhannya pakai luar biasa, bertumbuh berkemenangan dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk Ibu Mutiara, Tuhan tolong dalam pengembalaannya, dalam doanya, penyembahannya, biarlah sukacita Allah mengalir bagimu, membawa sungguh terobosan lebih dahsyat lagi bagi umat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita doa berkat, jadi saya mau cerita sedikit ya. Pada saat mempersiapkan lagu untuk minggu ini, ada kerinduan di dalam hati saya itu untuk menyanyikan lagu ini. Satukan kami ya Tuhan, karena cuma pada lagu ini apa ya, untuk mengawali kita masuk ke tahun 2023 di dalam keluarga, di dalam tempat kerja, di dalam gereja, kita tetap bersatu karena hanya Tuhan yang kita sembah. Dia mau kita semua tetap bersatu. Kita bersyukur Tuhan selalu menyertai kita setiap hari. Kita bersyukur juga kita ada ibadah, bisa beribadah di tempat ini. Tapi jangan lupa kita ini satu keluarga, kita satu Tuhan, kita sama. Amin. Amin. Dipersilakan semua jemaat Tuhan, mari kita bagi berdiri, bergandengan tangan satu dengan yang lain, dan kita nyanyikan satu kali Tuhan. Ya, semua kita gandengan awali tahun. Yang belum gandengan ya. Ayo. Jadikan kami sehati sepikir, amin.
Nini ya. Bu Nini sama siapa? Nggak ada. Bu Nini. Nah, yang nggak bawa keluarga gandengan bersama. Yang nggak bawa keluarga besok bawa keluarga. Ya, betul. Ya. Oke. Ya, jadikan kami sehati sepikir, biar kehendakmu jadi untuk menyatakan rahmat-Mu, jadikan kami satu. Oke. Tetapkan dengan tangan, saya mau berdoa untuk keluarga kita semuanya. Haleluya, haleluya. Bapak, ini keluarga umat-Mu di tempat ini. Bapak, kami berdoa supaya setiap keluarga bersatu dalam nama Tuhan Yesus. Ada banyak kuasa kegelapan yang ingin menceraikan keluarga antara anak dan orang tua, suami dan istri, mertua dengan menantu. Kami berdoa kesatuan Allah turun dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang mengasihi Tuhan turun atas setiap hati, setiap anggota keluarga, supaya bersatu hati mencapai visi dari Tuhan, bersatu hati mengejar Tuhan, bersatu hati melayani Tuhan, bersatu hati melakukan yang terbaik untuk Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada penghalang setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan untuk menerima yang terbaik tahun ini. Berkati suami-suami, berkati istri, berkati anak-anak keluarga jemaat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kemurahan Allah turun memberkati setiap keluarga menjadi keluarga yang memasyurkan nama Tuhan, keluarga yang menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap masalah di tengah-tengah keluarga selama tahun 2022 biar dapat diselesaikan, sehingga hal yang baru diterima tahun 2023 ini menjadi keluarga yang romantis, keluarga yang takut akan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kemurahan Tuhan atas turun atas setiap keluarga, berkat-berkat yang baru turun atas setiap keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita akan menutup di dalam doa. Bapa, kami sudah menyembah Engkau, mendengarkan perkataan-Mu, karena Engkau telah menuntun kami ke tempat ini. Kami percaya Engkau juga akan menuntun perjalanan umat-Mu kembali ke tempat mereka masing-masing. Dalam awal tahun ini kami menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Bapa kita, sumber segala berkat. Kita akan terima berkat dari Bapa kita untuk mengawali tahun ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Dengarkanlah firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah makulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerang memerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbung-lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau akan diangkat menjadi kepala dan bukan ekor di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, dan segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikut Allah lain dan beribadah kepadanya, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Damai daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.
persilakan semua jemaat untuk duduk dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan persembahan dan memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik untuk Tuhan kita di awal tahun ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan buat segala kebaikan-Mu, buat segala penyertaan-Mu, buat segala perlindungan-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat segala tuntunan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau menyertai langkah kami di awal tahun ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami senantiasa. Terima kasih ya Bapa, dan sekali lagi kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau memberkati orang-orang yang memberikan persembahan ini, dan Kau kuduskan persembahan ini ya Tuhan, dan layakkan persembahan ini di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.